lisan yafqahu qawli, ya fattahu ya alim, ya rizqahu ya karim, ya rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pada siang hari ini, hari Sabtu ya, kita semua bisa hadir di Masjid Umar bin Khattab untuk mengikuti acara Tahlil Ramadan ya. Sebagai persiapan kita menyongsong bulan suci Ramadan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Umar bin Khattab, khususnya teman-teman KMI. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah kedatangan Ustadz dari Osaka ya, jadi jauh-jauh dari Osaka, alhamdulillah bisa hadir di sini. Beliau saya bacakan namanya Ustadz Ibrahim Soleh. Beliau asli dari Indramayu, jadi satu daerah dengan saya. Dan ternyata setelah ditelusuri masih saudara dengan istri saya ternyata. Iya, ketemunya di sini di Jepang ya. Beliau tinggalnya di Ibaraki, Osaka ya. Beliau di Indramayunya di Kecamatan Balongan. Kalau saya di Kecamatan Lembundar, istri saya Kecamatan Jatibarat. Jadi pemain lokal ya? Iya, pemain lokal. Pendidikan beliau S1 ilmu komunikasi 4, kemudian S2-nya Universitas Jenam Badiani, S2 ilmu pemerintahan. Kemudian beliau ini juga satu alumni waktu mondok di Babakan Ciwaring ya, Cirebon. Kemudian yang berikutnya beliau di Bandung, yaitu di pesantren mahasiswa Taufan. Pamit tak? Pondoknya pamit tak? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mudah-mudahan nanti yang akan beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya, yaitu dengan tema Raih Derajat Insan Bertakwa dengan Amal Terbaik di Ramadan ya, 1438 Hijriah. Jadi mudah-mudahan ini merupakan sebuah persiapan bagi kita dalam menyongsong bulan Ramadan yang mudah-mudahan nanti kita bisa menjalankan dengan persiapan yang penuh sehingga menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari Ramadan itu membentuk manusia yang bertakwa, itu akan kita bersama. Baik, akan kita berikan waktu kepada beliau, Ustaz Ibrahim Soleh. Mungkin kalau posisi duduknya belum nyaman, dibuat nyaman. Monggo dimaju dulu bapak-bapak. Waktunya nanti kita sampai zuhur, kemudian kita lanjutkan tanya jawab setelah zuhur ya. Ya. Jadi nanti kurang zuhur jam udah masuk. Sudah masuk. 12.30 aja. 12.30 ya. 12.30 kita 12.30 break. Sekitar 20 menit lah. Iya. 30 menit. Iya. Oke. Kepada beliau Ustaz Ibrahim Soleh dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi Indonesian ja'ala ramadana syahrul arab alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Hadirin sekalian, saudara fillah rahimakumullah. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan saudara-saudaraku sekalian di sini. Sebuah kebahagiaan bisa berkumpul bersama satu majelis
semata-mata disatukan karena ukhuwah Islamiyah. Waktunya tidak panjang ya, mungkin beberapa hal nanti saya sampaikan, mudah-mudahan mencukupi waktunya. Ya akhi afwan, saya takalam di Indonesia dan al-ijlis yang di lam astati di kitab lam astati jaidah. Ikhwan fillah akhwati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 182 yang tentu kita sebagian sudah hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallahul azim, subhanallah. Mari kita sejenak mentadabburi ayat ini sebagai sebuah cara kita mentadabburi ya. Secara sederhana mungkin kita bisa melihat dari tiga aspek ya. Jadi kalau secara mekanik kita bisa mendapat ibrah dari sini apa yang ada dalam proses ada input, kemudian ada proses, ada output. Ini secara mekanis. Inputnya apa? Inputnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu dengan segala kondisi keimanan kita. Tentu masing-masing keimanan tidak sama ya. Ada yang masih belajar mendekat, ada yang sudah lumayan dekat, ada yang sangat jauh, dan itu diukur dari kesadaran kita. Sederhana saja ya, bagaimana kadar kedekatan, misalnya di waktu-waktu sholat ketika azan berkumandang, bagaimana hati kita ketika suara azan itu berkumandang. Kalau orang yang dekat, panggilan itu adalah panggilan cinta. Maka ketika azan berkumandang, bersegera memenuhi panggilan itu. Itulah orang-orang yang mudah-mudahan dalam kondisi yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih dekat lagi, ketika orang dalam senyapnya malam, dalam lelapnya tidur, dia bangun untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga panggilan azan sudah berlalu berapa jam, tapi dia masih sibuk dengan kesibukannya. Berarti ini dalam kondisi yang lalai, kecuali ada uzur syar'i tentunya. Nah, tentunya dengan segala kondisi keimanan ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi inputnya adalah bagaimana kita melihat kondisi keimanan kita. Kenapa? Ikhwani wa akhwati fillah semua. Karena ternyata sejak kita dilahirkan, bahkan beratus-ratus juta tahun yang lalu, Allah sudah menciptakan makhluk yang dia hadir di depan kita, di belakang kita, dan seterusnya. Memang ditugaskan, bukan ditugaskan, dia sudah berikrar untuk menggoda kita. Dan keimanan itu akan semakin teruji dalam kondisi yang kita lemah dan tidak tahu bagaimana cara menghadapi beratnya kehidupan dan begitu kerasnya permusuhan dari makhluk yang satu itu. Surat Al-A'raf ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima awwaytani la'qudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktsarahum syakirun. Jadi saya jelaskan bagaimana ketika iblis laknatullah alaihi baru saja terusir disebabkan oleh kesombongannya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran, ikhwani wa akhwati fillah, bahwa kesombongan itu adalah bagian daripada penyakit purba. Maka seseorang ketika dia berbuat dosa, kalau disebabkan kesombongannya, maka dia nasibnya sama seperti iblis. Dia tidak akan terampuni. Tapi perbuatan dosa ketika kemudian disesali,
dan memohon ampun, maka dia ada potensi untuk diampuni. Ini perkataan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Jadi perbuatan dosa ketika disebabkan kesombongan, maka tidak ada pintu pengampunan, sebagaimana nasibnya iblis. Tapi perbuatan dosa disebabkan oleh kehilapan yang kemudian disesali dan mohon ampun, maka masih ada peluang pengampunan, sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam bersama ibunda Hawa. Maka dengan mengawali Ramadan, kita perlu juga melihat bagaimana kondisi keimanan kita, dan ternyata iblis senantiasa menggerus keimanan kita dengan segala macam bentuk. Mereka berkata, disebabkan oleh Engkau telah mengusir kami, wahai Rabb, la'udannahum siratakal mustaqim, aku pasti, ya. Di sini ada kata lam taukid, pasti aku akan menggelincirkan mereka. Dari mana? Siratakal mustaqim, dari jalan mulia yang lurus. Sumara atiyanahum, dan pasti kami akan datangi mereka. Dari mana? Min baini aydihim, dari depan mereka. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, ini maksud min baini aydihim, dari arah depan adalah dibuatnya manusia memiliki keraguan tentang alam akhirat. Jadi bisa jadi ada seorang mukmin masih ada keraguan tentang alam akhirat. Dan ini sangat terasa sekali, ya. Betapa kehidupan kita semakin hari semakin materialistik, dan ini yang membuat kita tidak lagi merasakan bahwa kita hidup di dunia hanyalah sebagai manzilul akhirat, sebagai tempat perjalanan untuk menuju akhirat. Baina aydihim. Kemudian yang kedua adalah wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka. Apa maksudnya dari belakang? Min khalfihim yakni manusia dibuat semakin hari semakin takut dunia, bakal lihat maut. Itulah penyakit al-wahan. Penyakit al-wahan yang membuat seorang takut pada kematian dan juga semakin cinta dunia. Dia akan sangat berat untuk meninggalkan dunia ini. Wa min khalfihim. Kemudian wa an aymanihim, dan dari kanan mereka. Apa dari kanan mereka? Ini adalah strategi iblis untuk menggelincirkan mereka dengan paham-paham yang menyesatkan. Subhanallah, ya, sehari ini kita bisa menyaksikan begitu banyak saudara-saudara kita yang kemudian pemahamannya tergelincir karena salah mengambil jalan ilmu. Banyak orang-orang yang kemudian mudah sekali tergelincir dari syariat ini karena ketidakpahaman dan salah mengambil bulu-bulunya. Itu dari sisi kanan. Kemudian wamin syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Apa maksudnya? Ini adalah strategi iblis mengganggu dengan syahwat. Begitu indahnya syahwat dunia, begitu indahnya syahwat ditampakkan kepada kita, sehingga dia begitu menggoda. Ini 4 strategi iblis mengerus keimanan kita. Dari depan, dia buat ragu pada hari akhirat. Dari belakang, cinta dunia. Dari sebelah kanan, dari paham-paham yang menggelincirkan. Dan dari sebelah kiri adalah dari syahwat yang begitu merusak keimanan kita. Nah, maka sebagai input sebelum kita masuk Ramadan, bagaimanakah kondisi keimanan kita? Bagaimana kondisi keimanan kita kepada Allah SWT? Ini harus menjadi evaluasi besar. Bagaimana kita melewati hari-hari ini dengan semakin dekat, semakin takarub ila Allah, khusus di bulan Sya'ban yang semakin dekat kepada bulan Ramadan. Kemudian di bulan Sya'ban ini tentu seseorang akan semakin berbeda ketika dia memasuki awal Ramadan. Jadi kalau saya mungkin menggunakan analogi yang sederhana, ya, kalaulah Ramadan ini sebagai arena balapan gitu, ya, race. Saya pakai analogi MotoGP, ya, mungkin ada penggemar MotoGP, ya. Saya zaman muda masih biasa balapan, meskipun pakai motor bebek di Pantura, ya. Nah, di MotoGP itu kan ada 2 babak, ya. Fase pertama adalah kualifikasi di hari pertama. Ini untuk mencari yang tercepat akan menempati grid terdepan di pole position, ya. Gitu, ya. Orang yang sudah menempati di babak kualifikasi tercepat, maka dia akan menempati grid terdepan atau di pole position, maka dia berpeluang untuk melaju paling awal. Nah, kalau sudah siap start, maka dengan dengan hitungan detik dia sudah masuk gigi 1 dengan kopling masih dipegang dan dia sudah mengurung gitu, ya. Ketika start itu langsung terbang.
sekian lap kemudian akan berakhir di finish, maka di ujung akan didapatilah siapa para pemenangnya. Naiklah para pemenang itu di podium 1, 2, dan 3. Kalau race terakhir Rossi di posisi 3 ya kalau salah. Nah, saudaraku sekalian, bulan Sya'ban adalah fase kualifikasi. Bahkan bukan hanya Sya'ban, sejak Rajab Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita fase kualifikasi, bagaimana kita menyambut suatu fase puncak balapan di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang di masa persiapan ini masih tidak peduli, nggak mikirin, boro-boro terlintas untuk Ramadan, bahkan boro-boro memperbanyak sahur, bahkan terlintas di awal Ramadan pun tidak ada. Ini adalah orang-orang yang persiapan secara mekanis sendiri sangat jauh, tidak melakukan pemanasan. Kalau motor yang 1000 cc itu tidak dipanaskan, itu tidak akan mudah untuk bisa dikendalikan. Begitupun kekuatan tim ya, konstruktor maksudnya. Sementara Rasulullah sejak Rajab sudah diajarkan perbanyak sahur, apalagi Sya'ban. Kemarin ya, kita melewati Ayyamul Bid, sama Ayyamul Bid mudah-mudahan kita semua melakukan, dan nisfu Sya'ban. Sya'ban adalah di bulan di mana Rasulullah SAW selain Ramadan yang paling banyak melakukan sahur. Ini fase kualifikasi. Maka di fase kualifikasi ini mudah-mudahan ya masih ada paruh kedua, ya, nisfu Sya'ban yang kedua. Nisfu Sya'ban itu kan paruh pertengahan di bulan Sya'ban. Di paruh kedua ini mudah-mudahan masih ada waktu kita memperbaiki persiapan dan pemanasan. Masih ada kesempatan saum sunnah ya, sebelum di hari-hari terakhir, hari-hari yang meragukan, masih ada kesempatan sunnah. Masih ada waktu untuk memperbanyak tilawatul Quran, sehingga di bulan Ramadan kita tidak kaget ketika tiba-tiba ada target satu hari 2 juz misalnya. Kita sudah bersiap dan berlangsung untuk melakukan infak, sehingga di awal Ramadan kita sudah langsung start dan melakukan start dalam posisi yang terbaik. Di mana satu Ramadan ketika tarawih sudah dalam posisi kita siap untuk menempuh perjalanan panjang selama 1 bulan. Jadi keimanan seseorang itu, keimanan kita bisa dilihat dari bagaimana kita saat ini. Maka itulah input ya, itulah input dasar sebelum kita masuk di bulan awal Ramadan. Kemudian adalah proses. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu adalah proses, diwajibkan kepada kalian bersaum sebelum kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada kaum-kaum terdahulu. Nah, ini adalah proses. Maka dalam proses itu bagaimana kita melakukan upaya-upaya terbaik untuk menjaga saum-saum kita. Bagaimana menyiapkan terbaik dalam konteks jasadiyah, ruhiyah, fikriyah, dan juga maliyah tentunya. Maka bagaimana untuk menyiapkan itu? Setidaknya ada 4 persiapan ya. Ada 4 persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah i'dad dari sisi ruhiyah, dari sisi spiritualitas, dari sisi bagaimana kita menyiapkan kondisi hati menyambut datangnya bulan Ramadan. Kan di banyak tempat dilakukan tarhib Ramadan. Tarhib itu kalau di tasrif mungkin Pak Imam lebih paham ya. Jadi rahaba yurahibu tarhiban. Wazan waqfa ala ifa'il itu diantara faedah adalah ditaksir, untuk menunjukkan betapa dilakukan satu amal itu dengan intensitas yang berlebih. Seperti contoh kalau kotoa memotong, kotoa itu memotong-motong. Berarti kalau rahaba yurahibu ya, berarti dalam suatu kondisi kita makna dasar itu adalah lapang, rahib atau wasi'. Sebagai contoh, kalau kita akan kedatangan tamu, kita pasti beres-beres ya, disapu, tidak ada sampah, tidak ada yang berantakan, disiapkan makanan terbaik, kursi dijajar rapi, dan seterusnya. Ketika datang tamu maka kita sampaikan marhaban ahlan wa sahlan. Jadi marhaban itu ketika kita sudah dalam kondisi lapang, dada kita sudah lapang, marhaban ahlan wa sahlan. Jadi esensi tarhib itu mestinya sebelum datang Ramadan hati kita sudah lapang, hati kita sudah terbuka. Karena saum itu adalah suatu ibadah yang dia membuat jiwa seseorang semakin sensitif.
untuk menerima pesan-pesan spiritual. Puasa itu adalah ibadah yang dilakukan oleh semua agama, semua kepercayaan, semua ajaran agama. Bukan hanya agama Ardi, tapi juga agama bukan hanya agama Samawa, tapi juga agama Ardi. Kalau agama Samawi sudah jelas ya, dari zaman nabi-nabi terdahulu semua ada syariat saum. Bahkan agama-agama Ardi, Hindu, Buddha, bahkan bisa jadi saumnya lebih luar biasa. Dalam Hindu, puasa itu untuk mencapai derajat waskita. Waskita itu derajat seseorang yang semakin dekat dengan Tuhan mereka, kesaktian. Tapi dalam Islam, apa tujuannya nanti kita lihat ke depan. Jadi seseorang yang dengan saumnya, dia akan semakin membuat dirinya sensitif jiwanya untuk mendapatkan pesan-pesan spiritual. Jadi mari kita buka, lapangkan dada kita, persiapkan jiwa kita bahwa kita akan mendapatkan tamu agung, yakni Ramadan. Tarhib Ramadan. Maka makna Ramadan itu apa? Dari kata Romindo Yarmadu, bermakna sesuatu yang sangat panas, menyengat, membakar. Dan ketika syariat Ramadan diturunkan, ini bertepatan dengan bulan di mana suhu yang sangat panas di Jazirah, sehingga dimaknai Ramadan membakar dan menyengat ya, saking panasnya. Juga ada makna selain membakar adalah mengasah. Kenapa? Pada saat itu mereka di Jazirah Arab itu dalam posisi sedang rehat dari berperang. Jadi ada waktu untuk mengasah pedang-pedang mereka. Jadi di bulan Ramadan itu mereka rehat dari perang ya. Dan di situ mereka diberikan kesempatan untuk mengasah senjata-senjata mereka. Jadi filosofi mendasar dari Ramadan adalah bagaimana kita membakar dosa-dosa kita, kemudian mengasah ruhiyah kita, mengasah ketaatan kita, sehingga dalam satu bulan akan didapati seorang yang baru, seorang mukmin yang baru, seorang yang baru terlahir kembali dalam keadaan suci, insya Allah. Jadi itu adalah proses saum. Jadi ruhiyah ini penting. Kemudian yang kedua, yang merupakan persiapan kedua adalah dari sisi aspek ilmiah, fikriyah, thaqafiyah, dari secara ilmu dan pemahaman. Wala taqfu ma laysa bihi ilmun, dan jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Fikih itu penting karena dia menjadi landasan seorang dalam ibadahnya. Apakah ibadahnya diterima atau tidak? Karena syaratnya ibadah itu diterima itu hanya dua ya. Pertama adalah keikhlasan, kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Seseorang bisa ikhlas, seseorang bisa sesuai dengan sunnah Rasulullah tentu didasari oleh ilmu. Ini satu contoh kecil gambaran tentang bagaimana Ibnu Umar mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimu wa niyyah, wa rubba amalin saghirin wa rubba amalin kabirin tusaghiru wa niyyah. Beliau sampaikan Ibnu Umar gini, begitu bisa jadi ada amal kecil tapi di sisi Allah menjadi besar disebabkan oleh niat. Tapi juga ada sebaliknya, ada amal yang besar tapi di sisi Allah dia menjadi kerdil karena niatnya. Sehingga para ulama membahas bab niat ini di awal. Dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang pertama yang dicantumkan dibahas adalah tentang bab niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena bab ini sangat penting. Kemudian bagaimana seorang bisa beramal dengan benar? Tentu dengan memahami fikihnya. Fikih saum tentu ada batasan-batasan khusus bagaimana saum kita supaya benar. Kalau fikihnya sudah benar, kemudian bagaimana memahami dari sisi penghayatan ibadah itu sendiri. Sehingga Ramadan kali ini mudah-mudahan bisa menjadi Ramadan yang lebih baik dibandingkan Ramadan yang dulu. Imam Al-Ghazali mengatakan ada 5 hal yang membuat ibadah saum seorang itu rusak pahalanya. Jadi ada 5 hal yang membuat Ramadan seorang saumnya rusak. Yang pertama adalah al-kadhibu, berbohong. Yang kedua adalah al-ghibah, membicarakan orang lain. Yang ketiga adalah an-namimah, berdomba.
Yang keempat adalah al-yamin kadhibah, bersumpah palsu. Dan terakhir adalah an-nadhar bisyahwat. Coba kita perhatikan, dari 5 hal ini 4 diantara adalah dosa berkaitan dengan lisan. Inilah mengapa pernah kita sampaikan di maghrib kemarin ya, Ustaz Dian ya, tentang fatul lisan. Jadi dari 5 hal ini yang membuat rusaknya amal saum kita, itu 4 diantara adalah berkaitan dengan dosa lisan. Sudah dibahas dalam maghrib. Yang terakhir an-nadhar bisyahwat. Ini luar biasa ya kawan. Betapa di bulan Ramadan kali ini, tentu khususnya bagi para rijal, tantangan yang besar ya. Betul ya, karena Ramadan ini masih sendiri kawan. Jadi Ramadan di Jepang ini sangat berat khususnya buat bapak-bapak. An-nadhar bisyahwat. Luar biasa kan? Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita melewati Ramadan dengan tantangan yang lebih besar. Jadi kalau tidak ada keperluan untuk keluar, ya nggak usah keluar lah. Dalam di kamar aja. Tidak usah ada judul-judul ngabuburit lah. Kalau sudah ada istilah ngabuburit ya. Tidak usah ada ngabuburit lah. Karena kita lihat bagaimana saum kita ngabuburit. Tapi ternyata kaidahnya mengatakan ajru ala qadri ta'am. Ini kayaknya penting. Pahala itu sesuai dengan kadar kelelahannya. Pahala itu tergantung dari kadar kesulitannya. Dalam satu hadis disebutkan inna idamil jaza ma idamil bala. Pahala yang besar itu mengiringi ujian yang besar pula. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan kali ini memberikan kita challenge yang lebih besar dibandingkan ketika kita Ramadan di Indonesia. Karena di depan kita akan diberikan pilihan, apakah ingin Ramadan kita lebih baik atau tidak. Ingat, al-ajru ala qadri. Pahala itu tergantung dari kadar kelelahannya. Disitulah sabar itu menjadi perisai. Betapa Rasulullah menggambarkan as-saum nisfus sabri. Saum itu adalah separuhnya adalah separuh dari kesabaran. Saum itu adalah separuh dari kesabaran. Jadi seorang bisa mencapai saum yang baik ketika dia bisa memiliki kesabaran yang baik juga. Wasabru nisful iman, dan kesabaran adalah separuh dari iman. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan masalah sabar ini, insya Allah masalah keimanan kita sudah selesai separuhnya. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan pahala yang lebih baik. Karena beratnya suhu, karena panjangnya waktu berpuasa, berapa jam saya baru pertama saya urusan 14 jam ya sebenarnya. Saya baru pertama kali. Jadi 17 jam ya. Jadi hampir 17 jam di Indonesia 12 jam dengan durasi yang lebih lama, dengan panas yang lebih jauh lebih panas dibanding di Indonesia, dan bagi laki-laki lebih berat lagi godaannya. Maka insya Allah Allah memberikan pilihan kepada kita untuk mendapatkan apa tadi disebutkan al-ajru ala qadri ta'at, bahwa kita diberikan kesempatan mendapatkan pahala Ramadan lebih baik, lebih besar dibandingkan Ramadan ketika kita di Indonesia. Nah, betapa dengan ilmu itu, hadirin sekalian, dengan ilmu itu seseorang bisa melewati ibadah dengan lebih baik. Dengan ilmu itu seseorang bisa mencapai tingkatan penghayatan ibadah yang lebih baik. Bagaimana kita paham fadilah tentang Ramadan? Tentu dari ilmu. Maka tempuhlah jalan ilmu, carilah ilmu. Begitu banyak sarana-sarana yang memberikan kepada kita, begitu dimudahkan. Ya. Kalau dulu ada filosofi dalam bahasa Jawa ya, timba menarangi sumber itu bahasa Jawa. Timba itu ember menarangi sumber. Jadi orang ngaji itu harus datang ke kiai. Orang ngaji harus datang ke ulama, itu supaya berkah, talaki. Sekarang sarana ngaji begitu banyak.
ada wasilah namanya YouTube. Ada wasilah namanya website Islam yang banyak. Jadi YouTube pun banyak sekali membantu kita. Banyak ustaz-ustaz kita yang begitu memberikan kesempatan ngaji meskipun tidak bertemu secara langsung. Ustaz Azami Sami Jazuli, Ustaz Masarwat ya. Ada Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Risa Basalamah, Ustaz Ali Hidayat, ada Buya Yahya, siapa lagi? Ada Ustaz Salim Afillah. Abai juga banyak, pilihan banyak. Jadi masing-masing silakan afiliasi kita kemana, kecenderungan hati kita kemana, tinggal di kolaborasi. Jadi kalau masih ada alasan susah untuk ngaji, saya pikir ini hanya kemalasan saja. Hanya kemalasan saja. Mereka sudah menjelaskan begitu detail tentang Ramadan ya. Sangat banyak sekali. Dan saya yakin dengan kesempatan waktu kita manfaatkan Ramadan untuk ngaji meskipun dari YouTube ya. Jadi buka YouTube dengan sesuatu yang bermanfaat. Baik, itu sebagai proses. Kemudian yang kedua ya, ketiga adalah persiapan berupa jasadiyah secara fisik. Tadi sudah disebutkan tentang persiapan fisik ya. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini bisa dengan kondisi fisik yang baik, maka masih ada waktu kita untuk membuat tubuh kita lebih stamina lebih baik. Kalau secara fisik insya Allah kita banyak bergerak ya. Tapi secara asupan bisa juga disiapkan makanan-makanan yang menyehatkan seperti madu ya, madu sampai isi susu bisa kurang. Kemudian kawasan membiasakan dengan habis soda ya. Habis soda banyak di masjid kita banyak soda. Alhamdulillah harusnya sangat membaguskan. Itu berbahan dan saya kira ini untuk lebih paham. Dan terakhir persiapan yang disiapkan adalah aspek maliyah, aspek keuangan. Ramadan di Indonesia ini persiapan keuangannya bahkan berlebihan, sehingga sudah pada tahapan tidak menghayati mana Ramadan itu sendiri. Anda bisa melihat betapa akhirul Masyur al-akhir indikasinya bukan lagi di masjid tapi di mall. Sehingga ini akan menghilangkan Ramadan kita. Jadi Malia ini bukan hanya menyiapkan uang yang terbaik dan terbanyak, tapi bagaimana mengelola keuangan, termasuk bagaimana belanja untuk Idul Fitri. Apa tidak mungkin kita menyiapkan segala sesuatu itu sebelum akhir Ramadan? Kalau manajemen yang bagus, saya yakin di antara kita sudah menyiapkan ya. Kebetulan Idul Fitri sudah disiapkan sejak sebelum masuk Ramadan. Itu yang barang-barang yang sekiranya ini ya, jangka panjang ya. Tidak lagi di akhir Ramadan kita sibuk ngantri untuk berbelanja. Tidak lagi di akhir Ramadan kita disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang merupakan kita dari sunnah i'tikaf. Jadi secara maliyah mudah-mudahan sudah selesai sebelum Ramadan. Dan tentunya persiapan maliyah adalah berkaitan dengan kesempatan kita untuk melakukan infak lebih banyak. Sedekah di bulan Ramadan dibuka luas. Saya yakin di Kanazawa juga banyak kebutuhan untuk dakwah, untuk masjid ya. Di beberapa tempat yang lain ada juga sedang dibangun masjid di Kyoto. Mungkin di antara kita ada yang pernah hadir di Kyoto. Kalau masjid di sini begitu indah ya, ini untuk ukuran Jepang ini indah luar biasa. Kalau antum ke Kyoto itu masjidnya di bunker, masuk ke bawah tanah, masuk ke bawah tanah pakai lantai bawah, itu curam dan pernah ada beberapa yang jatuh, orang Arab langsung jatuh. Sebenarnya ada seorang ulama di sana, ulama lokal ya, Kasuji Sensei, dia seorang profesor, dia merawat. Dia sudah mengislamkan sekitar 300 orang Jepang dengan tulisan beliau tentang Islam dan bahasa Jepang. Tapi beliau rupanya masih ada keterbatasan dalam kebenaran sehingga masjid tidak bisa membangun seperti di sini. Nah, jadi maliyah ini adalah berkaitan dengan bagaimana menyiapkan uang kita, harta kita untuk sedekah kita. Itu yang keempat, yang terakhir ya. Dan kembali kepada pemahaman tentang surat Al-Baqarah ayat 182 tadi. Di awal ada input, ada proses tadi, proses yang kita, maka di ujungnya adalah output. Apa outputnya?
yakni la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita meminjam sedikit ya ilmunya Stephen Covey, Stephen Covey itu dia sampaikan di antara kebiasaan baik itu adalah beginning with the end in the mind. Memulai dari akhir. Jadi dalam benak kita ini memulai sesuatu dengan dari akhirat. Kenapa? Karena ini bagi dari visi besar kita. Kalau kita memulai Ramadan dengan visi la'allakum tattaqun, maka kita pun akan melakukan upaya terbaik untuk mencapai derajat muttaqin. Untuk mencapai derajat muttaqin. Karena kita sudah ada visi besar, bukan istilahnya sejalannya, bukan sambil yure, bukan asal jalan, bukan asal mengikuti keramaian. Karena subhanallah begitu ramainya semaraknya Ramadan di awal bulan, kesemarakan yang seringkali lebih nuansanya verbal saja, tapi kurang dari atau kering dari penghayatan. Dan kesemarakan yang verbal itu dia tidak akan bertahan lama. Hanya satu hari atau satu minggu, pekan kedua sudah mulai hilang. Itu kenapa? Karena penghayatannya hanya verbalistik saja, permukaan saja. Tapi kalau di awal Ramadan kita sudah punya visi la'allakum tattaqun, maka tentu kita akan melakukan hal terbaik untuk mencapai derajat muttaqin tadi. Ini masih banyak yang boleh sampaikan, tapi waktu sudah habis ya. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu yang kita lanjutkan. Semoga saya cukupkan. Yang tadi adalah bahwa surat Al-Baqarah ayat 132 mengajarkan tentang bagaimana kita menyiapkan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita dengan Ramadan terbaik dan di ujungnya nanti adalah mencapai derajat muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.